berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah pada pagi hari ini. Kasih setiamu, berkat-Mu begitu luar biasa yang boleh kami rasakan. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 10. Kolose 3 ayat 10 demikian firman Tuhan. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita menyadari bahwa kita saat ini memiliki status yang baru di dalam kehidupan kita? Apa itu? Status kita sebagai manusia baru ataupun sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Melalui kematian Kristus, dosa-dosa kita telah diampuni. Dosa-dosa kita telah tersalib bersama Yesus Kristus di kayu salib. Kita sudah diampuni. Dosa-dosa kita sudah ditebus. Dan kita dijadikan sebagai manusia yang baru. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus dan menerima Kristus di dalam kehidupannya, kita disebut sebagai ciptaan baru ataupun sebagai manusia yang baru. Sebagai ciptaan yang baru, Tuhan mau supaya kita menanggalkan manusia lama kita, yaitu hidup di dalam dosa, memiliki karakter dan perilaku yang dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh kejahatan dan hawa nafsu. Tetapi Tuhan mau kita hidup di dalam kehidupan yang baru, sebagai manusia yang baru yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus yang secara terus-menerus dibaharui sampai kepada kesempurnaan Kristus. Sebagai manusia yang baru, Tuhan mau kita terus berproses. Tuhan mau kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, menanggalkan manusia lama, menjauhi dosa. Ketika kita tahu itu dosa, kita tidak melakukannya lagi di dalam kehidupan kita.
ataupun ketika kita menyadari dosa-dosa yang kita lakukan, kita minta ampun kepada Tuhan. Dan kita terus berjuang, kita terus berusaha, kita terus berproses menuju kepada kesempurnaan Kristus di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah manusia baru di dalam Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita terus berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah sebagai ciptaan yang baru. Walau banyak tantangan, godaan, tawaran-tawaran dunia ini yang membawa kita kepada kehidupan yang lama. Dunia ini mau supaya kita terus hidup di dalamnya. Tetapi oleh karena pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran. Kita dimampukan untuk hidup di dalam kehidupan yang baru. Jadi pada hari ini kita diingatkan status kita sebagai ciptaan baru, sebagai manusia yang baru. Mari terus hidup berproses menuju kepada kesempurnaan Kristus. Mari terus hidup melawan dosa. Mari terus hidup di dalam kekudusan. Mari terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita terus diperbaharui hari lepas hari. Kita terus dibaharui hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Selamat berjuang dan berproses menuju kepada kesempurnaan Kristus. Tetaplah hidup di dalam manusia yang baru di dalam Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah kami atas firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, melalui kematian Kristus kami dijadikan manusia yang baru, ciptaan baru di dalam Kristus. Tuhan, sebagai manusia yang baru, ajar kami untuk terus dibaharui hari lepas hari. Kami terus berproses menuju kepada kesempurnaan Kristus. Mampukan kami Tuhan hidup melawan dosa. Mampukan kami menanggalkan kehidupan yang lama di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan sapaan teduh ini. Dimanapun mereka berada, berikan tetap kesehatan, sukacita dan damai sejahtera. Berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati pekerjaan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Engkau tolong, Engkau topang setiap anak-anak-Mu. Dan kami juga berdoa setiap anak-anak-Mu di GBKP Runggun Cijantung. Kau berkati setiap anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkau tetap pelihara, Engkau tetap pimpin kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati anak-anak mereka. Semakin berlimpah berkat jasmani, berkat rohani di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu di GBKP Runggun Cijantung. Berkati hamba-hamba Tuhan, pendeta pertua diaken emeritus, guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberkati supaya mereka terus sinergi di dalam melakukan pelayanan. Sehingga melalui pelayanan mereka, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa di dalam surga, sepanjang hari ini Tuhan, hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau tetap menyertai dan memimpin kami. Pakai kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.